Halo guys, selamat datang di channel kami guys. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Yuk, yang lagi rebahan, yang lagi makan, yang lagi nongki-nongki sama teman-temannya sambil dengerin cerita horor dari kami. Selamat mendengarkan guys. Di sebuah kampung kecil bernama Sukamaju, penduduknya hidup sederhana dan damai. Namun sekitar tahun 90-an, penduduk ini tiba-tiba berubah menjadi sangat ketakutan karena gangguan makhluk goib yang disebut sundal bolong. Kisah ini diceritakan oleh seorang warga bernama Pak Amin yang mengalami langsung kejadian mengerikan tersebut. Semua bermula ketika seorang pendatang bernama Lina tinggal di kontrakan tua pinggir kampung. Lina adalah seorang wanita muda yang ramah tetapi terlihat menyimpan kesedihan mendalam. Warga hanya tahu bahwa Lina adalah janda yang baru saja kehilangan suaminya. Ia jarang keluar kecuali untuk memberi kebutuhan di warung. Setelah beberapa bulan kemudian, warga mulai menyadari bahwa Lina jarang terlihat lagi. Rumahnya menjadi sunyi dan tetangga sering mendengar suara tangisan di malam hari. Suara itu terdengar pilu dan menakutkan, tetapi ketika diperiksa tidak ada siapa-siapa di dalam rumahnya. Hingga suatu pagi, warga gempar karena Rina ditemukan tewas di kamarnya dengan kondisi mengenaskan. Perutnya sobek dan tubuhnya dikelilingi bau busuk. Polisi tidak menemukan jejak pelaku dan kasus ini menjadi misteri. Setelah kematian Lina, rumah kontrakan itu dibiarkan kosong. Namun kejadian aneh mulai muncul. Warga yang melewati rumah itu sering melihat bayangan seorang wanita berdiri di balik jendela. Padahal rumah itu seharusnya kosong. Beberapa pemuda yang mencoba iseng memeriksa rumah tersebut mengaku mendengar suara tangisan di dalam dan merasakan bau anyir. Salah satu kejadian paling menyeramkan dialami oleh seorang ibu bernama Bu Siti yang rumahnya bersebelahan dengan kontrakan Lina. Suatu malam, ia mendengar suara ketukan pintu di belakang rumahnya. Saat ia membuka pintu, ia melihat seorang wanita berambut panjang berdiri dengan pakaian putih lusuh. Wajahnya terlihat pucat, tetapi tersenyum. Namun, saat Bu Siti melihat lebih dekat lagi, ia terkejut melihat lubang besar di punggung wanita itu yang dipenuhi belatung. Ibu itu langsung pingsan di tempat dan sejak malam itu ia sering sakit-sakitan. Sundel bolong itu sering muncul di malam hari, terutama di sekitar rumah kosong tempat Lina meninggal. Warga yang terpaksa lewat di dekat rumah itu mengaku mendengar suara tangisan diikuti tawa melengking yang membuat bulu kuduk meremang. Seorang pemuda bernama Adi pernah menceritakan pengalamannya saat pulang larut malam. Ia melihat seorang wanita duduk di bawah pohon pisang di dekat rumah Lina. Wanita itu memanggil namanya dengan lembut, namun saat Andi mendekat, wanita itu berdiri dan ia melihat wajahnya yang penuh darah, serta punggungnya yang berlubang. Andi ketakutan dan lari sekuat tenaga, tetapi suara tawa sundel bolong itu terus mengejarnya hingga tiba di rumah Andi. Teror yang semakin sering membuat warga kampung memutuskan untuk memanggil seorang dukun. Dukun itu Paridwan adalah seorang yang dikenal sakti di kampung tersebut. Ia mengatakan bahwa arwah Lina menjadi sundel bolong karena meninggalnya dalam keadaan yang tidak tenang. Menurutnya, Lina bunuh diri setelah diperiksa oleh seorang yang tidak pernah ditemukan. Perut Lina yang sobek menunjukkan bahwa ia sebenarnya sedang mengandung saat kematiannya, tetapi janinnya diambil paksa. Paridwan melakukan ritual pengusiran dengan menggelar doa dan membakar kemenyan di rumah kosong tersebut. Namun, selama ritual berlangsung, suara tangisan dan tawa bergema di sekitar rumah tersebut. Bahkan, beberapa warga yang hadir melihat bayangan Lina berdiri di atas jendela, menatap mereka dengan mata penuh amarah. Paridwan mengaku kesulitan mengusir arwah Lina karena dendamnya terlalu besar. Malam setelah ritual, sundel bolong itu semakin parah menerornya. Banyak warga yang melihat Lina muncul di berbagai tempat di kampung. Seorang
petani bernama Pak Joko yang pulang dari sawah larut malam mengaku melihat sundel bolong itu berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Pak Joko begitu ketakutan hingga jatuh sakit selama beberapa minggu. Sekelompok pemuda mencoba mengusir sundel bolong itu dengan caranya sendiri, malah mengalami hal-hal yang mengerikan. Mereka membawa parang dan obor untuk menantang arwah Lina di rumah kosong itu. Saat mereka memasuki rumah itu, pintu dan jendela mendadak tertutup dengan sendirinya. Mereka mendengar suara melengking dan melihat sosok Lina muncul di tengah malam. Salah satu pemuda pingsan, sementara yang lainnya lari ketakutan meninggalkan teman mereka. Pemuda yang pingsan ditemukan keesokan harinya di depan rumah dalam kondisi linglung dan tidak bisa bicara selama beberapa hari. Karena teror terus berlanjut, warga akhirnya meminta bantuan seorang kiai dari kota. Kiai tersebut membawa beberapa santri untuk melakukan pengajian selama beberapa malam di kampung itu. Ia menjelaskan bahwa dendam arwah Lina harus diredakan dengan doa dan permohonan maaf dari seluruh warga. Setelah doa dilakukan, suasana kampung menjadi tenang. Rumah kosong itu akhirnya diratakan dengan tanah, dan warga sepakat untuk tidak membicarakan Lina lagi. Namun hingga kini beberapa warga mengaku masih merasakan kehadiran Lina di malam tertentu. Mereka percaya bahwa arwah Lina tidak sepenuhnya pergi, melainkan hanya tertidur untuk menunggu waktunya kembali. Sekian cerita dari kami guys. Semoga terhibur dan semoga kalian baik-baik saja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.